Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya muliakan tentunya seluruh para ahli surga, karena yang datang ini pendekar-pendekar agama Islam semua yang siap menjaga marwah umat. Orang yang menjadi pengurus masjid itu sejujurnya adalah orang yang siap mati untuk menjaga marwah umat. Makanya saya katakan dari orang yang datang ini semuanya adalah ahli surga, yang insya Allah akan jaga keluarganya dan Allah akan limpahkan rahmat dan barokahnya. Yang saya hormati Ketua BKN Nurul Huda selaku tuan rumah, Al-Ustaz Al-Mukarram MC Dik Rasidi, MC Dik Rasidi. Alhamdulillah, tentunya kita mengawali pertemuan silaturahmi kita ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, karena pada pagi hari ini saya sangat terkejut. Biasanya jamaah itu biasanya lebih banyak perempuan, ini kalah perempuan, laki-laki semua. Minta maaf Bu ya, hari ini kami penuh pemenangnya. Biasanya ibu-ibu kalau mengaji ibu semua, laki-laki bisa dihitung tangan. Hari ini subhanallah, maka saya tadi luar biasa, saya tidak bisa ngomong apa-apa, yang pasti saya bangga. Saya bermimpi kalau hal semacam ini saja dilakukan hampir seluruh sudut bangsa dan negeri ini. Saya yakin dan hakul yakin negeri ini pasti menang. Umat itulah memang bagai cukup hadap kalian. Bahagia ya. Tapi ya semoga embrionya dari desa Sunggal dan Menciri yang saya rasa bisa contoh. Dan sekarang saya ada YouTube nih Pak. Kita berdoa semoga ditengok sama bangsa kita yang lain, sama saudara-saudara kita, sehingga mereka mau mengikuti jejak yang dilakukan oleh saudara-saudara saya yang ada di desa Sunggal dan Menciri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap bahwa pagi hari ini silaturahmi akbar kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ada satu hal sebenarnya yang terkadang lupa dipatrikan dalam diri kita,
Saya selalu sampaikan kepada jamaah saya, masjid itu tempat silaturahmi umat Islam. Jadi kenapa Allah memberikan waktu sholat sampai 5 yang diwajibkannya? Itu sebenarnya kalau kita pahami, itulah waktu-waktu yang tepat di mana umat Islam berkumpul di masjid bersilaturahmi. Kalau ini saja dijaga dengan baik, luar biasa, insya Allah Islam akan selalu mulia di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan judul kematian yang husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau bicara tentang kematian, pasti kita semua kepengen matinya husnul khatimah. Tak ada orang yang mati itu kepengen husnul khatimah. Tetapi untuk mencapai status husnul khatimah itu perlu sebuah upaya, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh dari diri kita, yakni amal. Jadi untuk sampai kepada keinginan itu, maka kita siapkanlah amal-amal kita. Ada beberapa amal yang menurut saya yang patut kita jaga bersama dalam rangka persiapan untuk menghadapi kematian yang husnul khatimah. Yang pertama, sholat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholat ini perintah Allah yang tak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kadang kalau kita pergi ke rumah sakit, kita tengok ada orang terbujur gitu ya, tak sadar apa, tak bisa apa-apa, lalu apakah boleh dia meninggalkan sholat? Tidak bisa. Dalam keadaan apapun, sholat itu wajib hukum. Meskipun kita uzur, karena memang di dalam syariat Islam ini sholat itu diberikan beberapa tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan. Yang pertama, kalau nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, tidur. Nggak sanggup tidur ya dengan bisa. Kalau juga bisa tak sanggup, apa yang dibuat terakhir kuburan. Namun jemaah sekalian, tidak ada alasan sholat itu ditinggalkan. Dan sholat adalah merupakan salah satu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di akhir zaman. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat, jemaah sekalian? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholat bizikri. Innani anallah, Allah tegas mengatakan zatnya, dirinya, sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa yang memberikan nama? Allah itu dirinya sendiri. Allah itu qiyamuhu binafsi, mukhalafatu lil hawadis. Namanya saja dia sendiri yang memberikannya. Kalau kita, ada yang bisa memberikan namanya sendiri? Tidak ada. Kalau kita lahir pasti kita minta tolong sama orang, apa nama anak? Kecuali itu sempat dia lahir, oi namaku siapa? Kalau itu lari. Artinya bahwa Allah perkara namanya saja dia sendiri memberikannya. Innani Allah. Siapa Allah itu? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Aku adalah Tuhan. Tuhannya aku, tidak perlu pengakuan manusia, tidak perlu dengan ibadah-ibadah kita. Ibadah kita atau tidak kepada Allah, Allah tidak butuh dengan itu. Kita akui Allah sebagai Tuhan atau tidak, Allah juga tidak perlu dengan pengakuan kita. Jangan kita anggap bahwa kita beribadah lalu kita katakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tidak. Allah tidak perlu dengan ibadah kita, termasuk sekalian. Allah juga tidak perlu dengan pengakuan kita. La ilaha illa Allah yang mengatakan dirinya Tuhan. Maka karena aku
Fa'budni, ada fa sababiyah di sini. Karena aku Tuhan, maka oleh karena itu sembahlah aku. Ada mas sekalian yang dimuliakan Allah di alam ruh. Hari ini kita bersyukur. Kita bisa jadi manusia hari ini, kita bersyukur. Kalau dilihat dari sisi medisnya, ketika sperma itu masuk ke rahim perempuan, itu membawa jutaan calon bakal manusia. Jutaan jamaah sekalian dipilih. Ternyata kita lah yang terpilih sebagai manusia hari ini. Namun sebelum kita jadi manusia, di alam ruh Allah menarik janji sama kita. Alastu birabbikum, wahai calon bakal manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Lalu kita katakan qalu bala syahidna, ya kami bersaksi engkau Tuhan kita. Makanya Allah itu Tuhan yang fitrah manusia. Allah itu Tuhan yang fitrah manusia. Semua manusia yang lahir di muka bumi ini, semua Tuhannya yang pertama kali adalah Allah. Namun setelah dia lahir ke muka bumi ini, macam-macam kelakuannya, terkotak-kotak pemahaman. Nah, jemaah sekalian, jadi modal kita jadi manusia, modal kita bukan pakai pipa, nggak ada kita pakai fulus. Kita jadi manusia hari ini, ingat, garis bawahi, ini penting. Kita jadi manusia hari ini karena janji kita kepada Allah yang kita katakan engkau adalah Tuhanku. Itu modal kita Bapak sekalian. Ya, nah hari ini coba tanya pada diri kita. Sudah sampai sejauh mana kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita? Makanya dikatakan oleh Allah tadi, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah. Apa kalimat sembah itu artinya? Sembah itu berarti mengakui. Maka beribadahlah kepada aku. Apa arti beribadah itu? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah. Maka kalau kita tengok kisah-kisah para nabi di Al-Quran, mereka rela mengorbankan segala-galanya hanya untuk mendapatkan ridha Allah, hanya untuk menyatakan pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan. Mereka rela mengorbankan segala-galanya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka sholat ini adalah media pengakuan. Tidak ada media lain yang bisa digunakan untuk mengakui Allah sebagai Tuhan secara resmi. Secara resmi, sholatlah medianya untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Puasa bukan. Puasa itu bukan menyatakan sembahan kepada Allah. Puasa itu ujian untuk kita untuk melaksanakan perintah Allah, tapi bukan pernyataan kebesaran Allah. Begitu juga cara. Kalau kita tengok pada keyakinan pada pihak lain, cara mereka untuk menyatakan pengakuan kepada Tuhan macam-macam. Ada yang begini, ya. Kalau Bapak ke Sunda, ada yang begini. Karena lewat pun tak begini. Ya, lewat kita tetap begini. Itu apa? Untuk mengakui tentang ketuhanan. Kita punya gerakan yang indah, yang cantik, dan bahkan diakui oleh musuh Allah bahwa sholat itu adalah olahraga, kesehatan. Itu pun kita tak yakin. Sholatlah sebagai media kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita secara resmi. Jadi kalau begitu, kalau orang tak sholat, maka dia tidak pernah mengakui Allah sebagai Tuhannya secara resmi. Jadi kalau orang tak sholat itu berarti dia tidak pernah mengakui Allah secara resmi
Sholat itu perlu dijaga dalam rangka persiapan kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Macam mana kita mau mati dalam husnul khatimah? Oh, kita sendiri pun tak pernah mengakui Allah sebagai Tuhan kita secara resmi. Allahu Akbar. Makanya takbiratul ihram itu begini modelnya. Jangan macam-macam. Kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat bagaimana tuntunan sholat yang menurut saya literatur yang bagus itu ada di buku Sirus Salihin karangan Imam Al-Ghazali. Di situ Imam Al-Ghazali memaparkan bagaimana sholat itu yang bagus. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar. Kenapa harus begini? Kenapa nggak begini? Allah, ada nggak begini? Kenapa nggak? Atau kenapa nggak begini? Allah. Atau kenapa nggak begini? Tapi kenapa harus begini? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Takbiratul ihram. Takabbaru ya takbirata. Takabbaru artinya membesar. Kabbaru yukabbiru takbirata. Kabbaru yukabbiru takbirata. Artinya membesarkan dengan wazn fa'ala fa'ilu taf'ilan. Jadi artinya takbiratul ihram itu membesarkan Allah sebagai Tuhan. Kita ihram menghormati Allah, memuliakan Allah sebagai Tuhan kita. Maka gerakannya harus seperti ini. Allah. Ini mengisyaratkan kepasrahan. Ketika kita berhadapan dengan Allah, tak kala kita melaksanakan ibadah sholat, tak ada hebatnya kita terhadap Allah. Semuanya kita rendah di hadapan Allah. Kita sebagai hamba yang tak berdaya. Makanya macam-macam gerakannya. Allah. Ayo tak suka belajar. Tanya macam mana mengangkat takbiratul ihram. Atau Allah. Ini juga tanya. Ustaz, takbiratul ihram yang sebenarnya seperti apa? Ibadah ini bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beribadah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, berdasarkan ilmu, maka Allah akan buka seluas-luasnya pintu surga bagi dirinya. Maka ibadah itu bukan berdasarkan pengalaman pribadi jemaah sekalian, berdasarkan ilmu. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, tanya guru yang paham bagaimana sebenarnya sholat itu. Jangan ikuti selera diri sendiri, jangan ikuti pengalaman rohani batin. Perasaan yang begini tak bisa. Itu buat hancur itu makanya banyak orang rajin sholatnya tetapi fahsya wal munkar enggak ada. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama itu, kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah tauhid. Karena sholat itu adalah media resmi untuk kita menyatakan Allah sebagai Tuhan kita. Lalu kedua, kenapa kita harus sholat jemaah sekalian? Sholat itu kontrol, sebagai kontrol kehidupan kita. Jadi kalau kita tak sholat macam motor tak punya rem, itu nggak sah namanya kerja itu. Kedap-kedap kafe sana, kedap-kedap kafe sini, kedap-kedap disco sana, kedap-kedap karaoke sana, kedap-kedap kumpul sana, yang tak tentu-tentu. Belum remnya, karena tak punya rem. Ustaz kalau agak macam-macam tinggi Ustaz, rem tapi agak losong sedikit. Berarti sholatnya mungkin 5 waktu jadi 1 waktu baru dikerjakannya. Kalau 1 waktu itu lah, ibarat motor rem itu agak memang rem tapi kurang pakem ya. Karena cuma 1 waktu yang dikerjakan. Tapi kalau 5 waktu itu, itu yang 5 waktu itu pakem nih, macet rem itu. Karena sholat itu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat sebagai alat kontrol, termasuk. Kalau dia jaga sholatnya, hakul
hakul yakin, meninggalnya pasti husnul khatimah. Tapi kalau sholatnya belum berarti agak ya memang sekecil apalah husnul khatimahnya, ya lah kali sikit-sikit. Karena ada belum, ya. Ustaz, silakan Ustaz sholat, tapi dikerjain kok juga bohong. Nah, mungkin karena tidak sempurna sholatnya, tidak 5 waktu, cuma 1 waktu mungkin, ya. Jadi jemaah sekalian, sholat itu disyariatkan Allah itu untuk sebagai kontrol kehidupan kita. Insya Allah kalau orang menjaga sholat 5 waktu, insya Allah, ya, dia akan dijauhi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu kenapa sholat itu menjadi penting, jemaah sekalian? Sholat itu adalah sunnah. Apa sunnah itu? Penghubung, komunikasi, cakap-cakapnya hamba dengan Tuhan. Jadi kalau orang sholat itu dia bercakap-cakap dengan Allah. Sebenarnya Allahu Akbar, ini kan tentu cerita disampaikan kepada Allah. Jadi macam mana Allah mau dekat dengan diri? Dia sendiri tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tak pernah cakap. Kayak saya kan dekat sama Ustaz ini baru kenal, kan kurang dekat, nggak bisa dekat dia terus. Karena saya juga pada perlunya lagi. Jadi kalau nggak sering-sering cakap-cakap macam mana? Nah, Allah siapkan sholat itu untuk kita bercakap, bercerita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah itu menunggu kita. Allah itu apa? Bangga. Allah itu senang ketika hambanya meminta. Allah itu sangat senang. Dia bilang Allah itu senang betul. Kalau ada umatnya, hambanya minta. Makanya kalau ada umat yang tak minta, wah, dibobohkan kita ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta kepadaku. Allah gunakan kata kerja perintah. Fil amri wasta'in. Mintalah kepadaku, kata Allah. Bagaimana media sholat? Sholat itu salah satu media di mana doa kita dijawab oleh Allah. Karena memang kedudukan sholat itu ada sebagai sila penghubung cakap-cakapnya kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah. Ada sholat duha kalau meminta rezeki, rajin-rajin sholat duha. Coba nanti jamaah tes. Ini subuh berpaten ya kan? Sholat duha coba tes. 1 minggu saja, rutin dikerjakan. Enggak usah banyak-banyak. Ini sholat duha berapa rakaat? 8 bisa sholat. Tapi respon sekali asal aja kan. 2 rakaat saja, tapi rutin terus 2 rakaat. Jangan tidak. Insya Allah Allah akan bukakan kemurahan rezeki untuk kita. Yakin ya, yakin. Ada namanya sholat istikharah. Banyak sekali sholat-sholat sunnah yang disiapkan oleh Allah sebagai media komunikasi kita dengan Allah sebagai Tuhan kita. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ayo kita budayakan sholat, ya, sholat sunnah yang sifatnya permohonan kepada Allah. Ada persoalan pening kepala, sholat tahajud obatnya. Dulu kita tak pernah dengar ulama-ulama dulu sakit stroke, tak ada. Walau sekarang kejap-kejap stroke, kejap-kejap kolesterol, dulu tak ada. Coba bagus Ustaz tengok, saya kan mungkin Ustaz tanya semua ya, karena memang ini pendekar-pendekar umat semua. Coba Ustaz tanya. Kalau Ustaz tengok, wah luar biasa. Tak ada. Rumah sakit tak pernah kita dengar Ustaz siapa masuk rumah sakit. Larang betul kan. Oh ini ikut menunjukkan semua. Ya. Apa sebab? Tahajud itu jangan sekali. Memang berat memang. Kalau saya harus mengalir dengan jalan berat. Tapi kalau itu diamalkan, insya Allah yakin. Yang tua insya Allah makin muda. Apa sebab? Karena dia bercerita kepada Allah.
menangis, meneteskan air mata, berkeluh kesah. Tahajud itulah menjadi jamaah sekalian. Ada problem bercerita kepada Allah. Kalau kira-kira takut kalian basah pakaian, siapa yang biar sampai lepaskan belum? Tahajud itu medianya pas. Karena di tahajud itu sekian persen persoalan kita itu insya Allah akan berkurang ketika kita bercerita sama Allah. Ini kenapa kita penyakit itu terbenam? Karena kita salah tempat untuk bercerita. Ya, salah tempat. Yang kita ajak cerita, ya udah susah juga orangnya, makin susah. Penting kembali juga. Jadi kalau cerita ya sama orang yang susah siapa? Ya Allah. Allah itu zat yang tidak pernah susah. Jadi jangan cerita dengan manusia. Kalau manusia itu ada susahnya. Kalau Allah tak pernah susah. Jadi ya cerita sama kan disuruh Allah. Wasta'in. Disuruh Allah itu. Pening kepala, beban pikiran, ayo cerita. Didengarkan Allah cerita. Apalagi kalau sampai kita menangis, insya Allah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pertama itu sholat. Menjadi penting kita jaga dalam rangka persiapan kita menghadapi kematian yang husnul khatimah. Lalu yang kedua, ada 5, ya kayaknya tak bisa selesai. Kita 2 saja kita bahas pada pagi hari ini. Nanti dan waktu kita lanjutkan lagi. Yang kedua tentang doa. Kata Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Bapak-bapak sekalian, jamaah, para asatid, majlis subuh yang dimuliakan Allah. Kita ini tidak ada senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh adalah doa. Kalau kita kepengen matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus senantiasa berharap doa dari orang lain. Hidup kita ini jamaah, baiknya kita tak terlepas daripada doa orang, buruknya kita juga tak terlepas dari doa orang lain. Jangan kita anggap baiknya kita itu hanya kita saja bisa, tidak. Tetap kita bergantung dengan doa orang lain. Maka oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Kenapa kita harus bermanfaat orang lain? Pada hakikatnya adalah kita berharap doa dari orang itu untuk diri kita. Allah sempat dia setiap hari menzalimi orang aja kerjanya, menyakiti orang aja kerjanya. Misalnya kereta, satu sumpah, tak mampu satu. Sumpah-sumpah orang itu akhirnya akan mengantarkan dia matinya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tapi kalau kayak ustaz-ustaz, kayak bapak-bapak sekalian, kalau sempat ratusan jemaah berdoa, ya Allah, sehatkan ustaz. Jangan kalau itu saja yang kita dapat tiap hari, mana mungkin kita mati husnul khatimah? Pasti husnul khatimah. Ada rupanya ustaz mati husnul khatimah? Mana ada? Kenapa bisa gitu ustaz? Karena doa orang lain. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, duribat alaihim dzillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Duribat alaihim dzillatu aina ma thuqifu. Celakalah kalian kata Allah, dimanapun kalian berada, kecuali kalian berpegang pada doa. Yang pertama menjaga hubungan dengan Allah, yang kedua menjaga hubungan dengan manusia. Jadi dimensi manusia itu, muamalah dengan manusia itu adalah bagian terpenting yang juga harus kita jaga. Kenapa itu harus kita lakukan? Dalam rangka untuk mendapatkan doa
supaya matinya kita husnul khotimah. Mati seperti apa yang kita mau? Minta sama Allah. Ya Allah, tolong aku kau panggil ya Allah. Biarkanlah aku kau panggil dalam keadaan sholat ya Allah. Biarkanlah aku kau panggil dalam keadaan sujud ya Allah. Minta sama Allah. Karena yang punya kuasa itu Allah. Ini kita kan tak pernah minta. Mana pernah kita minta? Kita minta cara kita mati, kita tak pernah minta. Pokoknya mati lah sudah. Pokoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sebenarnya sudah minta. Kita ini mau mati keadaan seperti apa? Lagi ngajarkan, lagi berusaha kan? Minta sama Allah. Biar Allah tentukan. Karena yang memutuskan itu semuanya adalah Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu yang tiganya membaca Al-Quran, bersedekah dan bersedekah. InsyaAllah ketika nanti pada waktu kita bertemu kembali, nanti saya akan jelaskan. Pada kesempatan ini dua hal yang penting yang wajib kita jaga dan rangka besar kita menghadapi kematian yang husnul khatimah. Yang pertama jaga sholat, yang kedua doa. Demikianlah jemaah sekalian, bagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Nasir, dapat jantung saya sebenarnya. Saya menekan jawab ini yang datang ini buru-buru semua, tapi saya mau kosong. Yang bertanya berat ya, dengan saja. Saya rasa sesuai dengan apa yang kata MC tadi, ada tanya jawab. Ya, saya berharap saya berdoa jangan sampai berat ditanyakan. Ya, saya silakan. Jadi silakan Bapak jemaah sekalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surabaya kota pahlawan, tapi jangan dilupakanlah Bandung dan Jakarta. Kalau Pak Ari memang calon anggota dewan, marilah kita beri dukungan dan berikan suara dari kita. Hijaunya bukit karena tumbuh rumput dan pohon kayu, tanah pasir banyaklah batu. Hatinya sejuk, pikirannya tak suntuk karena menyembah Allah dan bersujud dan bertawadhu. Pak Ustaz, kenalkan dulu nama saya Simin. Saya tuan rumah yang Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz, saya mau tanya tentang tawadhu ini. Ini kan ada kaitannya ini masalah tawadhu sampai ke kematian ini. Jadi tawadhu itu rendah hati, tidak amarah, tidak emosi, kan begitu. Tapi zaman sekarang ini gak sulit juga nih Pak. Kalau saya ceritakan dulu di zaman tahun 60-an 70-an itu keadaan aman-aman saja. Kalau malam banyak kambing keliaran, angsa banyak. Tapi kalau sekarang jangan coba-coba Pak, disikat maling. Nanam pohon pisang aja kambing rumah tinggal pokok Pak, pisang lewat. Jadi bagaimana Pak? Orang tawadhu, rendah hati, jangan marah, jangan emosi. Tapi kalau sakit hati, bagaimana? Ini satu pertanyaannya Pak. Yang kedua, apakah ancaman Allah kepada orang-orang yang meresahkan masyarakat? Nah itulah dua pertanyaan Pak. Itu saja. Dan saya ini suatu pantun. Elvi Sukaisi, penyanyi dangdut adalah namanya Elvi Sukaisi, menghibur masyarakat sampai ke Tanah Arang. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Silakan lalu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dulu. Setelah Fathul Mekah, setelah Rasulullah melakukan invasi ke kota Mekah dari Madinah, lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, setelah ini apakah ada peperangan lagi? Kata Rasulullah, ada. Wah, gelisah para sahabat. Perang apa pula? Dan kata Rasulullah, perang yang paling besar. Rupanya perang melawan Muhammad. Memang
harus berusaha, berjuang untuk menjaga jangan sampai kita marah selalu. Marah itu boleh, tetapi yang proporsional. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira apa resep yang pas untuk paling tidak meredakan rasa amarah itu? Yang pertama, jaga makanan. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Jaga makanan. Memang sepele kelihatannya, tetapi luar biasa. Orang yang suka marah itu, Pak, itu kadang dipengaruhi makanannya tak baik-baik masuk ke diri. Maka sebuah iblis menjelma pada diri. Kalau yang baik-baik, insya Allah akan jauh dari sebab itu. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar. Istighfar itu bukan berarti harus kita berdosa baru istighfar. Istighfar itu kapan saja, terus istighfar. Saya sedikit berkisah. Ada satu orang tukang roti di Madinah. Dia tukang roti biasa. Dia mengamalkan istighfar ini. Istighfar terus. Lambat laun dia menjadi orang kaya raya. Setelah itu ada satu yang dia inginkan tak pernah bertemu. Dia terpengen, semua didapat. Rumah ada, mobil, pokoknya semua didapat. Cuma satu yang belum diizinkan oleh Allah untuk dia bertemu, yakni bertemu dengan Imam Hambali. Di suatu saat Imam Hambali ini gelisah. Hatinya macam dipanggil-panggil untuk datang ke Madinah. Ditarik-tarik itu. Kok aku ini tinggal Madinah aja kalau kita Madinah? Rupanya tukang roti itu sebabnya. Jadi datanglah Imam Hambali ke Madinah itu. Lalu kemudian dalam perjalanan dia singgah satu masjid. Dia istirahat di situ. Lalu si Imam melarang. Pak Tua nggak boleh sini tidur. Kayak zaman sekarang lagi. Tapi sih tidak. Itu juga kalau masjid kunci apa? Macam mana? Masjid itu hukuman. Ya. Kecuali kalau kita tinggal di kampung, mesti banyak anjingnya. Ini Islam semua kita dikunci. Tak cocok. Ya. Nah jadi dilarang sama Margo. Pak Tua jangan tidur sini. Pintunya mau dikunci. Dan kejauhan dia masalah tukang roti. Dipanggilnya, Pak Tua kemari. Jadi dipanggillah Pak Tua dari sahabat tukang roti. Pak Tua tadi, Imam Hambali tadi, ditengoknya tukang roti setiap mulak tepung, stop. Setiap masuk ke racik, stop. Semua kegiatan roti itu dia beristighfar. Lalu kemudian Pak Tua bertanya, hai anak muda, apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada satu yang belum pernah dikabulkan Allah sama saat ini. Apa itu? Saya kepingin kali bertemu dengan Imam Hambali. Tak kabar dia bertanya, itulah Imam Hambali. Ya, itu gara-gara istighfar. Nah, di mana rumusnya? Dikabulkan Allah boleh, di mana rumusnya? Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa istighfar itu penting? Astagfirullah. Tatkala kita beristighfar yang ke-1000 kali berapa? Mungkin di situ Allah sudah ampunkan dosa kita. Pada saat dosa kita terampunkan, pas pula kita bermohon. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu. Pada saat istighfar yang sekian ribu, Allah telah mengampunkan dosa kita, pas pula kita bermohon, maka Allah kabulkan. Makanya oleh karena itu istighfar itu tidak mesti kita berdosa, tapi kita beristighfar. Tidak berdosa pun kita beristighfar. Dan ini juga adalah bagian daripada upaya kita untuk meredam amarah kita. Ya. Nah, saya rasa itulah kira-kira Pak. Kemudian yang kedua tadi tentang meresahkan masyarakat. Apa yang dikasih sanksi yang diberikan Allah?
kita saja terus ada jawab pasti ada. Ya, biarkan Allah yang mengatur itu. Allah Maha Adil, Allah lebih paham apa yang memberikannya. Yang pasti yakinlah kita bahwa Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tetap mengikat janji. Dia Maha Adil. Saya rasa itu Bapak ya. Ya, saya rasa terakhirnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas bersama 13 Desa Medan Trio. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang telah memberikan waktunya. Di sini tadi Pak Ustadz akan mengatakan Allah memperkenalkan kepada manusia namanya sendiri Allah. Pertanyaan saya, ketika Allah sendiri dan sebelum Tuhan dinamakan Allah, apakah Tuhan itu mempunyai sebutan atau namanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya maka dalam sekali kita tutup pada bahaya. Bahaya, udah mulai gara-gara bahaya ini. Beres cepat pulang. Baik, Allah itu punya sifat mukhalafatu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'un. Manusia itu tatkala lahir dia diberi nama samaituka wa samainaka bil Islam alladzi sammakallahu bihi al-Fatihah. Artinya apa? Samaituka, aku beri nama kamu, wa samainaka, dan kami beri kamu nama. Itu menunjukkan ada satu ketergantungan kita kepada orang lain. Artinya kalau orang itu tidak memberikan nama pada dirinya, maka dia tak punya nama. Lalu Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau sampai saja Allah yang memberi namanya orang lain, dewa semua, Jasbo, pembunuh bima, siapa yang memberi nama? Manusia yang memberikan nama pada diri. Dari mana dia kuasa? Nama saja pun dia bergantung pada orang lain. Allah Maha Kuasa. Perkara nama pun dia menentukan. Perkara nama dia, aku adalah Allah. Aku zat yang bernama Allah, yang disebut dengan Tuhan. Itulah kira. Jadi kalau Allah sebelumnya tak bernama lalu diberi nama, saya rasa tidak seperti itu pemahaman. Yang pasti nama dirinya adalah dirinya sendiri yang memberikan, bukan orang lain. Kalau orang lain memberikan dirinya, berarti dia mesti syai'un, dan dia berarti tidak diamu binafsi. Karena diamu binafsi itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada sesuatu. Kalau bergantung pada sesuatu, berarti dia tidak diam binafsi. Saya rasa demikianlah bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, dan dalam rangka menjaga jangan sampai berbahaya. Ini nggak boleh kalau tadi ini. Jadi kita padakan sampai sini saja, dan sekali lagi dengan segala hormat, dengan rasa bangga saya sangat salut, saya bangga ya dengan jamaah ini. Semoga Allah ya memberikan barokah, semoga Allah melimpahkan rahmat, semoga Allah memudahkan segala urusan saudara-saudaraku sekalian. Ya, semoga Allah menghantarkan semua jemaah pada golongan ahli surga. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
antas samiul alim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin.